Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat maju pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sirojul Mufti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Dengan fasilitator Ibu Endang Puji Astuti dan pengajar praktik Ibu Isrofatul Hidayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi kali ini akan membahas modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru harus mampu memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan sebuah visi yang terukur, konkret, sistematis, dan terencana sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak pada murid serta menuntun tumbuh kembangnya potensi yang ada pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Visi tersebut disusun menggunakan suatu sistem yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama Bagja. Dari proses tahapan Bagja, muncullah suatu prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah dengan menerapkan disiplin positif, meningkatkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid sehingga tidak terpengaruh dari motivasi eksternal berupa penghargaan ataupun hukuman. Hal ini dapat dimulai dengan pembuatan dan pelaksanaan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama, serta dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam praktiknya di sekolah secara konsisten. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Mari kita bahas satu persatu, mulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mengajarkan anak untuk melakukan kontrol diri dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan melalui motivasi internal tanpa ada paksaan ataupun penghargaan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia dan hukuman dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, pujian, atau imbalan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Hukuman dan penghargaan telah termasuk motivasi eksternal dalam diri manusia. Seorang murid melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman ataupun mendapatkan imbalan, berarti motivasi pada murid masih berupa motivasi eksternal. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang bersifat universal, mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Sedangkan segitiga restitusi mempunyai 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal mengenai pemberian hadiah atau penghargaan. Ternyata, pemberian penghargaan atau imbalan dapat berdampak kurang baik bagi diri murid. Di antaranya yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, peran kontrol guru bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, ataupun pemantau, tetapi posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga tercipta motivasi intrinsik pada murid untuk menemukan disiplin positif secara mandiri. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami yaitu saya pernah mengaplikasikan segitiga restitusi pada permasalahan murid. Sebagai berikut, pada saat jam istirahat, biasanya murid-murid bertanding sepak bola. Pada saat itu terjadi perselisihan antara murid kelas 5 dan murid kelas 6. Kemudian saya minta mereka yang berselisih untuk menemui saya. Saya terapkan segitiga restitusi dengan kontrol sebagai manajer. Tanggapan dari murid sungguh luar biasa. Persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan mandiri. Mereka pun terlihat bermain lagi bersama keesokan harinya. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya sangat senang dan akan berusaha menerapkan segitiga restitusi, dan saya yakin jika semua guru menerapkan ini, maka secara perlahan akan dapat menumbuhkan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, sehingga budaya positif di sekolah pun dapat terwujud. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ya, hal yang sudah baik menurut saya adalah tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, serta tanggung jawab untuk melaksanakan disiplin positif, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang semula masih sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, dan pemantau, menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sebagai posisi kontrol penghukum, membuat merasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa selalu diliputi perasaan bersalah dan takut, karena pasti akan berdampak pada psikologis murid, karena saya telah memberikan hukuman atau konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya menjadi senang karena murid tidak harus dihukum, namun murid belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab melalui komunikasi bersama murid. Murid pun juga merasa dihargai dan dilatih untuk memecahkan masalah secara mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Iya, saya pernah. Namun pada saat itu, saya hanya menerapkan satu tahapan, yaitu tahap validasi tindakan yang salah dengan memberi pernyataan, kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Setelah mengungkapkannya, saya berusaha menasihati dan membantu menyelesaikan dengan cara saya, bukan berasal dari murid secara mandiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi yang baik seluruh warga sekolah dalam melaksanakan disiplin positif, tidak hanya di sekolah, namun juga di lingkungan rumah dan masyarakat, agar karakter pada murid dapat tumbuh dengan baik. Berikut adalah rancangan aksi nyata
saya yang berjudul Membentuk Keyakinan Kelas untuk Mewujudkan Budaya Positif di Sekolah. Latar belakang dari aksi nyata saya yaitu pendidikan tidak terpisahkan dari karakter murid di sekolah. Karakter murid dapat ditumbuhkan dengan baik melalui pengenalan, pemberian teladan, pembiasaan, dan disiplin positif yang dilakukan di sekolah. Disiplin positif ini merupakan salah satu unsur utama dalam menanamkan karakter atau nilai-nilai kebajikan pada murid. Namun, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah belum secara optimal dapat diterapkan oleh murid dengan baik. Tentunya harus ada pembiasaan-pembiasaan baik yang harus dilakukan oleh murid. Pembentukan keyakinan kelas merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh guru guna untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dijalankan secara bersama-sama, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini juga dapat meningkatkan proses pembelajaran lebih berpihak pada murid, meningkatkan tanggung jawab serta disiplin pada murid. Keyakinan kelas yang telah dibentuk dan diterapkan dengan baik ini akan menjadi fondasi dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Tujuan ada 5. Yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid, membangun komunikasi yang efektif antara guru dan murid, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, meningkatkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menumbuhkan karakter disiplin, bertanggung jawab, santun, dan peduli. Tolak ukur keberhasilan juga ada 5. Yang pertama, terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terjalinnya komunikasi yang efektif antara guru dan murid, tumbuhnya motivasi intrinsik pada murid, terwujudnya nilai-nilai kebajikan pada murid, murid bertanggung jawab dalam menerapkan keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata, meminta izin kepada kepala sekolah, berkoordinasi dengan rekan sejawat di sekolah, mensosialisasikan konsep inti budaya positif, membuat keyakinan kelas bersama murid, memajang hasil keyakinan kelas di kelas, merefleksikan kegiatan bersama rekan guru dan murid. Dukungan yang dibutuhkan. Yang jelas, dukungan yang dibutuhkan berasal dari seluruh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, rekan guru, dan karyawan, wali murid, komite, serta murid. Terima kasih saya sampaikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat maju pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.